Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rifki Juliantoro dengan NIM 2022 103703111421. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari project course dari matkul pemrosesan bahasa alami. Yaitu di sini saya itu melakukan analisis sentimen dari dataset Twitter. Berikut adalah datasetnya. Oke, langsung masuk ke pendahuluannya aja. Jadi di sini analisis sentimen itu merupakan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk mengidentifikasi dan mengekstrak opini dari data teks. Dalam proyek ini, kami melakukan analisis sentimen pada data tweet untuk mengklasifikasi sentimen menjadi positif, negatif, atau netral menggunakan model naive Bayes. Di sini datasetnya. Di sini kolom datasetnya itu ada ID. Oke, mungkin karena di sini nggak ada ininya ya, nama dari kolomnya. Mungkin di sini ada ID, terus ada topiknya, terus ada sentimennya, terus ada teksnya. Lalu di sini statistik datasetnya itu jumlah datanya itu ada 74.682. Lalu di sini saya melakukan cleaning datanya, pembersihan datanya itu telah menjadi 56.993. Lalu distribusi sentimennya di sini positif, di sini positif 21.096, lalu negatifnya ada 18.956, dan neutralnya ada 16.941. Lalu metodologi di sini. Tahapan analis itu yang pertama data loading atau cleaning, yaitu gunanya itu untuk menghapus missing values atau duplikat. Lalu yang kedua itu gunanya itu untuk filter sentimen valid, yaitu positif, negatif, dan neutral. Lalu kedua di sini kita melakukan exploratory data analis atau EDA, yang di sini itu gunanya itu analisis distribusi sentimen dan topik dan visualisasi workload-nya. Lalu yang ketiga, text processing. Di sini melakukan text processing untuk melakukan cleaning, yaitu gunanya itu untuk menghapus URL, mention, atau karakter khusus yang ada di dalam datasetnya. Lalu lakukan tokenisasi dan lemmatisasi. Lalu di sini feature attribution menggunakan TF-PDF, itu gunanya itu untuk mengkonversi teks ke vektor numerik. Lalu model training di sini menggunakan naive Bayes, itu pembagian data training dan testing itu dengan rasio 80-20, dan evaluasi model. Lalu menyimpan model dengan format PKF. Lalu di sini adalah hasil dan pembahasannya. Di sini distribusi sentimennya itu bisa dilihat di sini dengan sentimen negatif itu yang paling tinggi ya grafiknya, dan positif yang kedua, lalu yang ketiga yang paling rendah itu neutral sentimen. Lalu selanjutnya di sini workload-nya. Ini workload dari keseluruhan data ininya, tweet-nya. Di sini semakin besar katanya, maka dia itu adalah kata yang paling sering keluar. Di sini berarti yang paling sering keluar itu adalah love, game, want, new, good, read. Lalu semakin kecil, maka kata itu makin jarang keluar. Dan di sini saya udah membagi workload-nya per sentimennya di sini. Di sini positifnya itu ada thanks, ada love, game, good, new, really. Lalu di sini ada neutralnya atau netral, itu kata-katanya seperti game, new, ada Johnson, terus ada Facebook, redemption, powder, lalu dan lain sebagainya. Lalu di sini ada negative word-nya, bisa dilihat seperti ini untuk negative word-nya. Lalu di sini evaluasi modelnya. Di sini metrik evaluasinya dengan akurasi 0,71% sekian. Lalu classification report-nya bisa dilihat seperti ini. Dengan precision dari negatifnya 0,72, terus recall-nya ada 0,82, F-score-nya 0,77. Lalu di sini neutralnya ada 0,75, recall-nya 0,55, F1 score-nya ada 0,63, dan seterusnya. Lalu sini confusion matrix-nya. Confusion matrix-nya bisa dilihat tadi semakin biru, maka itu semakin banyak lah istilahnya. Di sini sentimen negatif itu memang yang paling banyak.
dan positif yang kedua, lalu netral itu yang paling balance. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu model net bias itu memberikan akurasi sebesar 0,719% dalam mengklasifikasikan sentimen. Yang kedua, kata-kata seperti game itu menjadi indikator kuat untuk sentimen tertentu. Lalu yang ketiga, tantangan utama data itu tidak seimbang, jadi ada imbalance-nya. Lalu di sini untuk codingannya ya. Di sini pertama kita melakukan setup dan load datanya. Setelah itu kita melakukan cleaning datanya, yaitu kita cek strukturnya, missing values-nya, hapus baris dengan missing values di kolom teks atau sentimen, lalu hapus duplikat, terus filter yang positif, negatif, sama netral. Lalu kita melakukan EDA, di sini distribusi sentimennya, lalu topik yang paling banyak dibicarakan. Lalu text processing, ini udah diperbaiki. Lalu di processing seperti konversi lowercase, hapus URL, hapus mention, hashtag, hapus karakter khusus dan angka, hapus spasi yang berlebih. Lalu ini fungsi untuk tokenisasi sama limitasinya. Lalu di sini untuk kita buat workload analisisnya untuk melihat kata mana sih yang paling banyak keluar. Lalu modelnya kita training, menekan net bias, lalu disimpan modelnya. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan contoh penggunaan modelnya. Didapatkan hasil seperti ini. Ini distribusi topiknya yang paling tinggi itu dari game Tom Clancy Ghost Recon. Karena datasetnya ini secara garis besar itu membahas tentang dunia game ya. Jadi yang paling tinggi itu Tom Clancy Ghost Recon dari distribusi topiknya. Jadi ini dari sentimen positif, negatif, negatif, netral, dan ini semua tweetnya. Inilah dari hasil pengerjaan proyeknya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.